Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 105721118321 dari kelas M21E Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang studi pelanggaran etika bisnis pada PT Tirta Presindo Jaya. Baik, persaing antara bisnis dewasa ini membuat perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, dalam memperoleh keuntungan seringkali melakukan pelanggaran etika dalam berbisnis, bahkan terkadang melanggar undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku. Seperti kasus yang sedang menimpa PT Tirta Presindo Jaya yang merupakan anak perusahaan Mayora Group yang memproduksi air minuman kemasan Le Mineral. Dalam menjalankan roda bisnisnya, PT Tirta Presindo Jaya diduga menggunakan cara-cara yang menurut masyarakat sekitar tidak etis dan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut dugaan, pabrik PT Presindo Jaya yang berlokasi di Kecamatan Boros melakukan tindakan privatisasi air dengan menutup 8 mata sumber air pertanian warga sekitar untuk kepentingan perusahaan. Hal ini menyebabkan lahan sawah warga tidak terairi sejak perusahaan ini terdiri. Dari peristiwa tersebut terang saja memicu demo besar di pabrik. Masyarakat dan mahasiswa yang menuntut penutupan pabrik tersebut. Pelanggaran etika bisnis PT Tirta Jaya yaitu Undang-Undang Sumber Daya Air merupakan salah satu undang-undang yang disusun melalui pinjaman program Bank Dunia sebesar $300 atau 300 juta. Undang-undang ini juga didasari atas cara pandang baru terhadap air, yaitu air sebagai barang ekonomi yang mendorong terjadinya komersialisasi, komodifikasi, dan privatisasi air. Sebagai tuntutan, tentu saja sebagai barang ekonomi menjadi landasan utama dalam menyusun undang-undang sumber daya. Dari pemaparan tentang latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan tadi, maka penulis menganalisa bahwa terjadi indikasi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Presindo Jaya. Di antara bukti-buktinya yaitu yang pertama, mengacu konstitusi agraria di Indonesia bahwa bumi termasuk tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai pasal 31 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. Oleh karena itu, seterusnya PT Tirta Presindo Jaya tidak melakukan eksploitasi dan privatisasi sumber mata air merupakan sumber kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua yaitu warga Cadas, Sari, dan Baros yang sebagian besar merupakan petani telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya, namun hak telah diambil oleh PT Tirta Presindo Jaya. Yang ketiga yaitu hak agraria petani Cadas Sari Baros yang dilindungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah direnggut oleh PT Tirta Presindo Jaya, di mana seharusnya aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada. Adapun solusi dalam pelanggaran akan etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Presindo Jaya terhadap masyarakat agar masalah ini bisa segera terselesaikan, yaitu solusinya ada 4. Yang pertama, jajaran kepolisian yakni Polda Benten dan Polres Deklang agar segera membebaskan 3 warga
Cadas Sari Baros yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas. Yang kedua yaitu pihak kepolisian Polda Banten dan Polda Pandeglang untuk segera menghentikan tindakan penyisiran yang dilakukan ke rumah-rumah warga sehingga meninggalkan teror dan ketakutan di kalangan warga. Yang ketiga yaitu pihak kepolisian Polda Banten dan Polres Pandeglang untuk segera memproses tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Tirta Presindo Jaya atau Mayora Group yang telah merampas hak-hak agraria warga Cadas Sari. Yang keempat yaitu PT Tirta Presindo Jaya agar menghormati surat Bupati Pandeglang atau Erwan Kurtubi nomor 0454 tahun 1969 BPPTT 2014 tertanggal 21/2014 perihal pemberhentian kegiatan investasi PT Tirta Presindo Jaya atau Mayora Group. Nah, kesimpulan dari yang bisa kita ambil yaitu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, hendaklah perusahaan menetapkan dengan benar prinsip-prinsip etika bisnis. Tujuannya agar meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tentu saja akan merugikan masyarakat. Secara umum, etika dalam berbisnis merupakan acuan cara harus yang ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan fondasi untuk melaksanakan kegiatan agar bisnisnya tercapai. Nah, sekian pembahasan tentang pelanggaran etika bisnis yang kasus dari PT Tirta Presindo Jaya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.